kita akan tentunya berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh hari ini kita akan lanjutkan dengan membaca ayat 60 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu isnata asharata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la taqtaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, Allah berfirman, pukulkan tongkatmu ke batu itu, lalu memancarlah dari batu itu 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka makan dan minumlah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Kemarin kita akan menyampaikan bahwa kata iz di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran, mengundang kita untuk mengingat sesuatu yang telah berlalu. Ingatlah, ingatlah. Artinya ada peristiwa penting di masa lalu untuk mau dihadirkan kembali dalam ingatan. Apa peristiwa itu? Yaitu peristiwa yang di luar nalar manusia, yang dilakukan oleh Musa terhadap kaumnya, yaitu peristiwa ini ketika kaum Nabi Musa mau meminta kepada Nabi Musa, kiranya Nabi Musa mau berdoa kepada Allah untuk menurunkan air. Mungkin sudah tercaklik kekeringan, kaumnya sudah tersiksa, maka mereka mendekati Musa untuk meminta kiranya Musa mau berdoa kepada Tuhannya untuk diberikan menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Maka Allah mengatakan, pukulkan tongkatnya itu Musa. Maka memancarlah 12 sumber mata air sesuai dengan jumlah anak Yakub. Jadi memang anak Yakub ini ada sebanyak 12. 3 diantaranya itu yang banyak melahirkan nabi. Nabi dari Ibrahim turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub, Yakub masih 12 anaknya. Dari 12 anak Nabi Yakub ini, 3 dari itu yang banyak mendudukan nama. Dari Yehuda turunlah waktu dari situ Nabi Daud, Nabi Sulaiman, turun lalu lahirlah Nabi Isa. Kalau dari anaknya yang namanya Levi, turunlah Imran, dan Imran melahirkan namanya Nabi Musa.
Kemudian anaknya yang satu Nabi Yusuf, tidak ada nabi sesudah itu, keturunannya Nabi Yusuf. Lain lagi anaknya yang kedua Ishak, Ibrahim, Ismail, ada satu nabi yang lahir dari situ, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksudkan 12 ini adalah 12 dari anak Ishak ini, anak Yakub jumlah 12. Apa yang menjadi menarik untuk kita kaji di sini, yaitu persoalan tawassul. Kenapa tawassul ini menjadi persoalan? Karena sampai sekarang ini menjadi perdebatan serius oleh para ulama itu tentang adanya tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul itu adalah memanfaatkan kelebihan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Itu bertawassul itu. Ada yang membenarkan sebahagian tawassul, ada yang tidak. Nah, sekarang ini kita lihat justru kaum sebelumnya itu melakukan tawassul kepada Nabi Musa. Buktinya, mereka mendatangi Musa, tolong kau berdoa kepada Tuhan untuk kita bisa diberi air. Dengan tawassul ini. Kalau seandainya memang orang yang tidak membenarkan dalam tawassul, kenapa bukan kaum saja yang langsung memohon kepada Allah? Kenapa nanya kepada Musa tolong? Jadi ini persoalan tawassul ini kita saja dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bertawassul kepada. Begitulah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kisah-kisah orang bertawassul kepada Rasulullah. Betapa banyak kisah-kisah yang bertawassul kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Betapa banyak kisah-kisah yang bertawassul kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab saja bertawassul kepada Abbas. Siapa Abbas ini? Pamannya Rasulullah. Kenapa Umar tidak bertawassul kepada Rasulullah padahal ada Rasulullah? Jadi orang menganalisanya ya, karena Rasulullah juga bertawassul kepada pamannya sendiri, jadi saya mengikut kepada Rasulullah. Banyak kisah-kisah yang seperti itu. Apalagi kalau kita membaca kitabnya Zaid Dahlan itu. Zaid Dahlan yang pernah menjadi mufti di Mekah. Zaid Dahlan ini dibaca kitabnya Khulasatul Kalam. Situ banyak kejadian-kejadian tawassul. Imam Syafi'i bertawassul kepada Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal bertawassul kepada Imam Syafi'i. Ulama-ulama Maroko bertawassul kepada Imam Malik. Semua. Dan itu terbuka dalam kitab-kitab seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik sewaktu hidupnya ataupun setelah matinya, banyak orang yang memanfaatkan untuk bertawassul kepadanya. Jangankan kepada Rasulullah, kepada tanahnya saja Rasulullah tempat ditanamkan, dimakamkan Rasulullah itu. Ada di antara makam Rasulullah itu
dengan kamar Rasulullah. Di situ dipasang syairnya seorang Arab Badui. Ada bunyi syairnya itu. Dan itu sama sultan sampai sekarang masih tertulis di situ. Syairnya berkata begini, ya khairan man dufina bil qa'i a'zum. Wahai manusia yang terbaik yang dimakamkan di atas tanah ini dengan tulang-tulangnya. Fatwa min tibihin narqa'u al-kar. Saya Arab ini. Wahai manusia atau manusia yang terbaik yang dimakamkan di atas tanah datar ini dengan tulang-tulangnya. Fatwa min tibihin, maka semua tanah yang ada di sekitarnya ini menjadi mulia. Nafsil fidaku likabrin anta sakin. Demi jiwaku yang aku tebuskan dengan kubur yang ini dan engkau sebagai penghuninya. Fihi al-afaku wa fihi al-jud wal karam. Di dalamnya ada kesucian diri, di dalamnya ada kedermawanan, dan di dalamnya ada kemuliaan. Ini tanahnya Rasulullah SAW, tanah tempat makannya Rasulullah sebagai seorang Badui membuat syair seperti itu karena rindu kepada Rasulullah waktu sudah wafat. Jadi itu syair-syair seperti itu, dan itu tersimpan di makam Rasulullah SAW. Nah, apa yang kita lihat sebenarnya ini bukan semacam tawassul. Ada Utbi namanya, sahabat ini Utbi mengantuk pada saat itu di dekat makam Rasulullah, tertidur, begitu kisahnya, tertidur. Maka beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, begitu kalau membuat kisah. Dalam pertemuan dengan Rasulullah ini, pada Nabi sudah wafat. Apa kata Rasulullah dalam mimpi menyampaikan kepada Utbi, Utbi kejar orang itu, kejar orang itu. Untuk apa? Dan sampaikan berita gembira kepadanya bahwa segala dosanya telah dimaafkan oleh Allah. Dan bersama mimpi di sini bukan mimpi biasa, karena Nabi sendiri yang berkata, siapa yang bermimpi melihat saya, maka sesungguhnya akulah yang melihat. Karena memang iblis setan tidak mampu mengubah dirinya untuk menyerupai aku. Jadi ini hal yang menarik dalam ayat ini, istilah tawassul itu. Memang ada beberapa orang yang tidak cenderung untuk bertawassul. Bahkan ini ada Zulkarnain. Ini Zulkarnain adalah tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi sungguh sangat cinta kepada Nabi. Rasulullah sampaikan kepada Umar, kalau kau ketemu dengan orang ini, minta aku untuk kau didoakan. Minta kepada orang ini untuk kau, karena bukan Rasulullah yang sendiri yang masuk doakan untuk begini. Minta kepada orang ini untuk kau didoakan. Umar heran, apa kelebihannya ini orang? Sampai Rasulullah SAW menurut saya untuk kalau ketemu orang ini untuk saya didoakan. Jadi kita tawassul lagi.
Ternyata kisah itu Umar sudah selidik ada apa pada Zulkarnain ini. Karena mamanya juga Zulkarnain, dia orang Yaman. Mau pergi ke Mekah untuk haji, dia gendong mamanya. Itu pengabdian terhadap orang tua. Dia juga Zulkarnain gendong mamanya dari Yaman ke Mekah untuk haji. Ada kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang yang seperti itu. Ke dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menuntut kita untuk memberi tuntunan kita untuk bertawassul. Kan ada juga kisah itu dalam surah Yusuf itu. Kalau sampai astagfir lakum Rabbi, maka berkata saya akan memohonkan ampun kamu kepada Tuhan. Dan memang di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a li akhihi bi dzikhril ghaibi wa kana al-malaku amin wala bimisli. Jika seseorang yang mendoakan saudaranya yang muslim bi dzikhril ghaibi, di belakang di mana bahasa kaya itu bukan berhadapan dengan orang itu di tempat terpisah, ya tempat terpisah, maka mereka berkata amin, amin, dan kamu akan mendapatkan seperti apa yang kau doakan saudara. Jadi kalau kita mendoakan saudara-saudara kita juga mendapatkan seperti itu. Dan bahkan saya mau mengulangi lagi, ini perintah Rasulullah. Doa kita sesudah asar. Kita kan disuruh meningkatkan tawassul ini kepada Rasulullah menjadi wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati ati sayyidina Muhammadin wasilah. Ya Allah, jadikanlah Muhammad ini bertambah peran sebagai wasilah, artinya perantara dari orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Pada hakikatnya kita jadikan Muhammad SAW sarana untuk mendapatkan kebaikan. Karena ada yang kita baca, yang kita dengar di YouTube itu bahwa untuk apa kita doakan Rasulullah dan manusia sempurna. Untuk apa kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah? Nah, beliau ini masih sempurna. Ila hadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kata kita? Jadi untuk apa kita disuruh oleh Memang itu kenapa Rasulullah sendiri yang membuat doa itu. Ati Sayyidina Muhammadin wasilah. Jadikan Rasulullah Muhammad SAW wasilah, perangkat. Wasyara kewadanya al-alih. Tambahkan kemuliaannya, tambahkan derajatnya yang tinggi. Itu doa sesudah asal kan begitu. Siapa yang mengajar kita membaca doa seperti itu? Rasulullah yang mengajar kita untuk baca doa seperti itu. Jadi saya tidak sependapat kalau orang mengatakan untuk apa kita bacakan doa Rasulullah? Nggak manusia sempurna. Apa doa yang asal ini? Karena pada hakikatnya kita berdoa kepada mendoakan Rasulullah itu menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Apa buktinya? Siapa yang berselawat kepada saya satu kali, Allah akan berselawat kepada 10 kali. Itu yang kita mau capai. Sampai ada yang agak-agak mirip menyatakan kepada kita, apa jangan kamu mau mendoakan Rasulullah? Oh bukan Rasulullah. Kita mau
menjadikan Muhammad SAW sarana untuk mendapatkan kebaikan. Beliau sendiri ajar kita, Sayyidina Muhammad al-Wasilah, wasyarah, dan kamu pada yang alim, dan tempat yang tinggi, wabas maqam mahmudah, dan bangkitkan dengan tempat yang terpuji. Apa kata kita? Oh bukan di situ. Target kita di situ adalah menjadikan Muhammad sebagai sarana wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Kalau mau dibanding-banding, apa kekuatan kita? Imam tidak. Jadi bangun kisah terus. Tapi karena kita disuruh untuk menjadikan Muhammad sebagai wasilah, bertawassul kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama yang perlu kita cermati di dalam ayat ini. Adanya kaum dan kaum sebelumnya, dan sama-sama Rasulullah Rasul ini maaf. Coba istasqa Musa di kaum ini. Ketika Musa memintakan air kepada kaumnya. Kenapa? Karena mereka mendatangi Musa, menjadikan Musa sebagai wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Nah, itu yang pertama yang kita cermati. Yang kedua di sini menjadi kajian kita. Istasqa Musa di kaum ini. Kenapa kaumnya Musa mendatangi Nabi Musa untuk meminta kepada Tuhan Musa diberikan air? Ada suatu kondisi yang kita tangkap di sini bahwa ternyata Musa tidak merasakan penderitaan seperti apa yang dirasakan oleh kaumnya. Ya. Kenapa mereka mendesak Musa? Karena merasa tersiksa dengan kondisi kenyataan kehidupan yang dihadapi. Apa Musa tersiksa seperti itu? Tidak. Artinya apa? Ada kondisi terbangun, ada kekuatan yang terbangun dalam diri Musa untuk menghadapi kenyataan kehidupan, sehingga Musa tidak sampai merasakan seperti apa yang dirasakan oleh kaumnya. Ada kekuatan batin yang terbentuk dalam diri Musa. Saya kira kita juga sama. Apakah sama kondisi kita menghadapi kenyataan kehidupan atau berbeda? Tergantung seperti apa kita memiliki terbentuknya kekuatan-kekuatan rohani dalam diri kita. Ada yang baru disentuh, sudah menentu. Kenapa? Lemah. Kenapa? Ada juga yang sudah berhadapan dengan kenapa? Karena terbentuk kekuatan rohani dalam diri. Sama dengan kisahnya Nabi Musa itu. Coba. Wasistasqa Musa di kaum ini. Bukan idenya Musa. Dan idenya kaumnya yang mendatangi Musa. Karena merasa tertekan dengan kehidupan yang kekeringan dan kepanjangan dan tersiksa. Musa menghadapi realitas kehidupan seperti itu biasa-biasa saja. Kenapa? Kembali lagi terbentuk kekuatan rohani yang menghadapi kehidupan. Kan memang dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia itu penuh dengan kesusahan. Itu ayat itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia penuh dengan kesusahan. Ada pertanyaan yang bisa muncul. Apakah memang Allah menghendaki kita susah? Tentu jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menghendaki kita susah. Apa pertimbangan, apa analisa kita?
bahwa Allah tidak menghendaki kita susah menurut ayat berkata begitu. Oh, makanya Allah memberikan kita kekuatan yang lebih hebat lagi dibanding kesusahan yang dihadapi. Lebih hebat lagi. Sekarang yang menjadi persoalan, seperti apa kita gunakan kekuatan itu dalam kita menghadapi kesusahan. Bahkan ada yang sangat singkat ayat itu, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu, apa itu ista'inu? Tolong diri, minta tolong. Kita analisa kata-kata tolong diri. Memangnya kita menghadapi keadaan yang susah sampai kita mau tolong? Tidak mungkin Allah menyampaikan ayat ini kepada kita kalau kita aman-aman saja dari berbagai macam ancaman-ancaman kehidupan. Tidak mungkin. Coba analisa ayat ini. Ista'inu bis-sabri. Tolong dirimu dengan kesabaran. Keluar kata-kata tolong, pasti ada sesuatu kondisi yang kita hadapi yang sangat berat. Dan juga yang menjadi masalah ini, banyak manusia yang merasa biasa-biasa aman-aman saja. Siapa yang bisa melihat bahwa kita ini aman-aman saja? Jangan-jangan pada saat hidup kita ini tidak aman. Jangan-jangan waktu kita berbicara tidak aman. Jangan-jangan pada waktu kita diam juga tidak aman. Jangan-jangan pada waktu kita melihat juga tidak aman. Jangan-jangan apakah semua gerakan kita ini mengamankan, membawa ke mana? Apakah setiap bicara kita itu aman saja? Oh. Apakah kita diam kita ini aman saja? Oh, tidak. Apakah kita memandang kita ini aman saja? Tidak. Apakah semua gerakan kita ini aman saja? Oh, tidak. Oh, kalau begitu, ini hanya persoalan sepele seperti ini saja. Ista'inu, tolong. Kenapa mesti sabar yang menjadi disebutkan di dalam Al-Quran ini? Karena kalau kita melihat sabar ini sederhana, sehebat apapun saya mau mengatakan begitu, sehebat apapun kesusahan yang dihadapi, pasti lebih dahsyat kekuatannya sabar dibandingkan kesusahan itu. Pasti. Tidak mungkin Allah, sangat tidak logis kalau seandainya sabar ini terkalahkan oleh penderitaan kesusahan. Tidak mungkin. Pasti lebih besar dahsyat kekuatan sahabat menghadapi kesusahan. Ini konsep aku ista'in. Nah, ini yang dimiliki oleh Nabi Musa. Berbeda dengan yang dihadapi oleh kaumnya. Sekalipun satu lingkungan, satu area, satu lokasi, tapi kalau berbeda-beda kita menghadapi kenyataan. Kenapa? Ada orang yang terbentuk dalam dirinya kekuatan rohani. Ada yang memang tidak terbentuk. Padahal sumbernya sama semua. Input kita sama semua. Nah, ada beda. Tidak ada bedanya input kita dengan 100 ayat iman dengan yang tidak beriman. Orang kafir itu apa diangkat seperti iman, beriman, pulang. Dia mencontoh kehidupan komunitas seperti ini yang dibenci oleh Allah SWT. Nafsu, al-qalb, al-fu'ad, al-lub, al-sirtan, sama, tidak ada beda-beda. Nah, sekarang masalahnya seperti apa kita membentuk kekuatan-kekuatan itu. Nah, ini yang tidak terbentuk pada kaum Nabi Musa. Maka belajar kepada Nabi Musa, tolong kami ini sudah tersiksa kita, ketika berkepanjangan,
Musa tenang-tenang saja menghadapi kenyataan. Kenapa? Ada kekuatan yang dimiliki oleh Musa tidak dimiliki oleh kawannya. Jangan ini terlalu jauh ke sana. Dalam rumah tangga kita saja berapa personil di situ. Samakah kekuatan kita dan si A, si B, si C menghadapi kenyataan kehidupan? Ya tergantung. Nah kalau begitu, ayat ini seolah-olah menginspirasi kita untuk mencari bagaimana caranya terbentuk kekuatan-kekuatan itu dalam diri kita. Karena kita tidak aman. Kalau Ali bin Abi Thalib lagi perkataannya Ali bin Abi Thalib, siapa yang berbicara tidak berbasis zikir kepada Allah, maka bicaranya itu adalah bicara omong kosong. Siapa yang diam dan diamnya itu tidak diisi dengan tafakur, maka itu namanya menghayal. Itu mana yang lebih banyak dalam diri kita, diam tafakur atau diam menghayal? Berarti tidak sama, tidak aman lah kalau begini. Bicara apa bicara kita ini berbasis zikir atau tidak? Dan umum khususnya lebih banyak dibanding tidak aman lagi. Ini baru persoalan begini. Apakah kita memandangkan Ali bin Abi Thalib, apakah memandang kita ini menjadi sumber inspirasi atau tidak? Kalau tidak, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan itu namanya maka kita terlupa, memandang lepas dan tidak ada hasilnya. Nah, dalam kita kalau tidak bicara kita diam. Kalau sudah itu kita memandang gaya sehat. Apa yang kita lakukan dalam memandang? Mana yang lebih banyak beribrahnya, berinspirasi atau tidak? Itu yang ketiga. Yang keempat kata Ali, siapa yang bergerak tidak gerakannya itu berdasarkan ibadah, maka itu namanya gerakan mati suri. Nah sekarang, apakah semua gerakan kita ini berdasarkan ibadah? Mulai dari bangun tadi sampai sekarang, yang mana lebih banyak konsentrasinya? Jadi memang ayat ini sangat inspiratif untuk kita. Itu tadi yang pertama, bahwa kaum Nabi Musa, kita kembali kepada kaum Nabi Musa. Coba Nabi Musa 5 licik ini pada Israel sudah ditolong oleh Allah melalui Musa, kembali lagi kita. Makanya banyak itu ketika kita berbicara pada Israel di ayat-ayat pertama itu, yang pertama dikatakan apa? Bersyukur. Coba kembali kita periksakan ayat-ayat yang kita baca itu. Ya Bani Israel, "Zkuru ni'mati allati an'amtu." Kenapa? Karena ini sikap syukur ini berat bagi kaum Nabi Musa, bagi Yahudi. Coba kita lihat bagaimana patotoina ini, atau bahasa yang tepat kita pakai setiap bahasa patotoina. Tersiksa di Mesir ini kaum Bani Israel, tersiksa Bani Israel di Mesir, dijadikan budak, dijadikan kelompok sosial yang sangat terpinggirkan, ditunjukkan ke sana, ditunjukkan ke Baitul Maqdis. Apa dia bilang? Kamu dulu nggak usah masuk, kamu berkali masuk. Sementara perjalanan menuju ke sana, terik matahari, dikasih lagi perlindungan oleh Allah. Allah kemudian dalam Al-Baqarah diikuti Allah.
Sudah itu kembali lagi. Kembali lagi. Dalam perjalanan itu mereka kelaparan. Diberikan lagi al-manna was-salwa, makanan yang sangat cocok di musim kemarau itu, al-manna was-salwa itu. Sudah itu sudah diberikan sesuatu, kembali lagi ikan. Patut sekali ini. Disuruh lagi untuk menyembelih sapi, setiap gimana? Tidak pernah bahkan inilah sifat manusia. Makanya itu Nabi Musa dibaca bertanya kemana di sini. Nabi Musa lebih banyak berinteraksi dengan Allah karena menghadapi orang macam itu. Jadi kalau ada orang yang macam leper, macam Buddhis macam leper, kalau ada orang macam leper, jangan-jangan memang turunannya lah Bani Israel ini. Begitu halnya. Makanya itu kisah yang paling panjang di dalam Al-Quran, kisahnya Bani Israel. Kisahnya lebih 100 ayat. Untuk apa diangkat seperti itu? Untuk kita mengambil contoh. Lihat contoh kehidupan komunitas seperti ini modelnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajar dengan penampilan seperti ini. Dan saya kira apa yang dihadapi oleh Bani Israel ini, kita menghadapinya seperti ini. Jadi kembali poinnya di sini, kita banyak-banyak bertawassul. Itu perintah Al-Quran, perintah hadis, ya, tawassul itu. Yang kedua, bahwa kita harus membangun kekuatan rohani dalam diri kita, yang sekiranya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kembali bahwa kita tidak aman-aman saja dalam kehidupan. Dan lebih bagus begini, kita tanya diri kita masing-masing. Tidak berpikir seperti ini, kita bahwa ini aman-aman saja ini. Kalau kita berpikir seperti itu, kita banyak dengar. Jadi mungkin bagusnya kalau dalam pengajian seperti ini, saya mengajak kita setelah saya mengajak diri saya bahwa melihat kehidupan ini bukan aman-aman saja. Kalau kita berpikir seperti aman-aman saja, kita banyak dengar, kita banyak apa? Dan manusia sangat cenderung menikmati kerahian itu. Sangat cenderung menikmati kerahian. Apa yang terjadi dalam hidup ini? Tidak terkadang kaum Nabi Musa yang sangat susah untuk mengakui kelebihan-kelebihan orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan masalah ketika Nabi Musa memohon air kepada Allah dan setelah itu dianjurkan oleh Allah agar memukul batu itu dengan tongkatnya. Yang saya tanyakan, apakah batu itu batu dalam arti majas atau batu dalam arti sebenarnya? Yang kedua, setelah mereka diberi air, pancaran air 12 mata air, kemudian disuruh memakan dan minum, terus dikatakan oleh Allah bahwa janganlah engkau merusak, jangan berbuat kejahatan di bumi ini dan melakukan kerusakan.
Pertanyaan saya, apa hubungan 12 mata air itu dengan imbauan atau instruksi janganlah melakukan kejahatan di bumi yang melakukan kerusakan. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang batu ini, apakah makna majazi atau makna hakiki? Batu betul, dua-duanya bisa dipakai. Ketika seorang mufassir dengan menggunakan pendekatan tafsir isyari, maka ia memaknai batu ini dengan sebagai simbol kekerasan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa batu saja, ini bahayanya orang yang keras kepala ini. Batu saja masih bisa memancarkan air, tapi orang keras kepala tidak kebaikan yang bisa diterima dari sini. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan asyaddu kassuha. Bahkan hati itu bisa lebih keras dibanding batu. Kalau batu masih bisa memancar air. Kalau orang yang keras kepala, semua rusak. Dan itulah tadi secara hakikinya sebenarnya memang 12 mata air terpancar sesuai dengan jumlah suku dari Bani Israel itu. Nah, kalau kita membawa kepada pemandangan majazi, dan tentu dengan pendekatan tafsir isyari. Tafsir isyari mengatakan tentu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, bahwa ini ternyata ini adalah simbol kekerasan yang dimiliki oleh Bani Israel yang memiliki hati keras. Lebih keras daripada batu. Orang yang keras hati itu sebenarnya menyalahi kodrat kehidupannya. Kenapa? Hati tidak pernah diciptakan untuk menjadi keras. Batu memang diciptakan untuk menjadi keras. Jadi batu diciptakan untuk keras. Hati diciptakan untuk tidak seperti batu, melunak. Tapi kenapa hati ini dikatakan dalam Al-Quran terkadang berada pada posisi lebih keras dibanding batu? Nah, itulah karena air, karena batu masih memungkinkan terpancar air. Kalau hati yang keras tidak bisa. Mau dia apa? Jangan terus. Seperti itu, Pak. Kemudian kenapa ayat ini ditutup dengan orang tasawufil adil mufsidin? Tasawufil adil mufsidin. Ini kan mujizat Rasulullah SAW. Mujizat Nabi Musa alaihissalam tentang tongkat itu. Kelihatannya itu adalah mengeksploitir ini alam untuk mendapatkan kehidupan. Mengeksploitir alam ini untuk mendapatkan kehidupan. Tidak apa-apa, silakan mengeksploitir dari jangan merusak. Kan banyak sekarang yang merusak seperti itu. Silakan banyak tambang akhirnya sungai itu menjadi apa itu? Mobil yang pertama itu bukan kita singgung seperti itu, tetapi kenyataan kan begitu bahwa mengeksploitir alam ini, tetapi dia mengerus pasir hanya daku. Coba lihatlah keadaan di antara Seka dan Buddha itu. Ada pasir. Akhirnya jangan tidak pernah mau baik itu selalu runtuh. Nah, jadi hubungannya tadi dengan ini kan Musa mengeksploitir tanda kutip kan, mengeksploitir alam ini untuk mendapatkan kehidupan. Silahkan mengeksploitir alam ini, maka ditutup ayat itu, tapi jangan kau merusak. Makanya saya tidak terlalu banyak pengetahuan saya tentang hal seperti itu. Mungkin di situ orang-orang yang ada strategi kelayakan ketika akan mau dibeli di situ menambah. Saya tidak tahu seperti apa modelnya. Saya kira ada seperti itu. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga alam ini tidak rusak. Ada yang seperti itu. Orang pertama itu ditangkap karena merusak. Yang saya tahu itu karena ada keluarga di Bulukumba itu
berprofesi sebagai petambak. Ya. Ternyata itu yang sudah digali itu gunung yang digali untuk dijadikan kayu harus mampu ditanami kembali. Dan dibiarkan begitu, harus ditanami lagi. Berikut, saya kira aturan-aturan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa silakan mengeksploitasi alam, tapi jangan menjadi jalan untuk merusak. Nabi Musa begitu, kalau penjara serta asyarakat ainan, maka kulu wasrabu, nikmatilah, tapi ditutup, jangan merusak. Mudah-mudahan ada pertama di sini yang bisa memberikan penjelasan bahwa bagaimana aturan-aturan ketat itu pertama. Saya tidak tahu juga, tapi hanya sekedar saya dengar bahwa tidak segampang itu kalau izin. Ini hanya contoh saja, bukan menyebutkan profesi tambang, tidak sama sekali. Hanya kita mau memperkuat aturan-aturan pemerintah kita tentang persoalan pertambangan, bahwa silakan mengeksploitasi dan jangan ada kerusakan. Saya kira begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya di ayat ke-67 surat Al-Baqarah ini yang Pak Kiai sampaikan bahwa salah satu hikmahnya adalah perintah bertawasul. Nah, kalau kita lihat tawasul ini Pak Kiai kan, kalau Pak Kiai mungkin lebih paham mengenai logonya yang berkaitan dengan takarub juga. Tawasul ini berarti berkaitan dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sebenarnya kaitannya antara kita bertawasul, baik bertawasul kepada para malaikat, para nabi, para aulia, para anbiya semuanya, para orang-orang yang memang mendapat kemuliaan di sisi Allah, dengan peningkatan kaitan kita kedekatan. Ya, ada sedikit. Jadi antara bertawasul, perintah tawasul pada pribadi kita dengan kok bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kedua bagi Kiai, bahwa kami ingin diberikan. Diberikan contoh bagi Kiai tawasul yang benar supaya kami ini tidak salah. Apakah itu bertawasul kepada para kekasih Allah? Bagaimana caranya? Apakah ila hadrati saja atau ila hadrati ruhi atau ila hadrati ruhi? Ya, sudah ditangkap. Jadi kembali sudah mengatakan bahwa contoh-contoh bertawasul ini istri Nabi banyak tawasul terhadap benda-benda kerja Rasulullah. Coba waktunya Aisyah, waktu Rasulullah kasih selendangnya itu, selendangnya. Apa kata Aisyah? Itu selendangnya itu selalu Aisyah itu perasi itu ambil selendang. Untuk apa? Untuk menjadikan sarana untuk mendapatkan berkah. Kita mau berkata apa dengan peristiwa-peristiwa ini? Apakah kita mengatakan ayat musyrik ini? Seperti apa istri Rasulullah namanya Ummu Salamah? Ummu Salamah seperti apa istri Rasulullah namanya Ummu Salamah? Memanfaatkan keringatnya Rasulullah untuk menjadi obat. Untuk apa? Bila bersama dengan sahabat-sahabat Nabi di suatu tempat, ketika Nabi berwudu, tidak ada satupun setetes air yang jatuh di tanah. Kenapa? Karena pada
Lepas email sesa jenis Nabi. Kenapa Khalid bin Walid? Dan ini semua akan di sini. Kenapa Khalid bin Walid waktu dia kehilangan songkok tapenya, songkok apa itu? Usah. Songkok usah. Tidak mau ada orang katakan karena itu songkok itu kali. Sudah usah nih. Dan tidak, itu dia songkok usah. Itu tuh songkok aku suka. Itu ada yang pakai semua itu. Kalau tidak percaya, jangan bikin orang usah kasih lagi di sini. Sewaktu itu ternyata apa yang terjadi? Waktunya Nabi potong rambut, Rasulullah mengatakan ambil dan bagikan ini kepada sahabat. Khalid bin Walid dia ambil itu rambut dari Rasulullah SAW, dia simpan songkoknya di sini. Nah itu kira songkoknya itu. Makanya tidak mau buat tidak itu tapi songkoknya sama kita. Tidak mau ganti-ganti. Ternyata ada rambut yang Rasulullah disimpan di sini. Kita berkata apa itu? Musyrik atau apa? Dan menurut kisah itu, dan itulah manfaatnya Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Banyak kalau ini kisah-kisah seperti ini semudah, tetapi ya dalam pikiran seseorang tidak susah. Kita mau mengatakan bahwa sesungguhnya persoalan tawasul ini jangan hati kita kering, jangan hati kita ini kering dengan keberkahan. Karena yang terjadi, kenapa bisa kering ketika dengan keberkahan? Karena sudah masuk proses sekularisasi kesadaran dalam diri kita. Itu menjadi penyakit. Sudah terjadi proses sekularisasi. Semua dinilai dengan material. Tidak cuma kan itu dibaca oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau dibaca dalam Al-Quran, karena bala tukrimuna yatim. Kalau cara berpikir mau begitu, yang mulia adalah mendapatkan jabatan, pasti tahu, pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tak punya jabatan. Jadi kalau kemuliaan itu hanya mau dilihat dari orang yang gagah, bisa jauh saya, pasti kita tidak mau menghargai orang yang tidak gagah. Jadi kalau ukuran kemuliaan itu tergantung dari wajah cantik, kata Allah kan la tukrim, pasti kamu tidak bisa menghargai orang yang tidak cantik. Ngapa namanya? Ini kering. Kekuatan Tuhannya dan itulah yang harus kita hidupkan. Sampai itu memang di dalam dunia sedikit ini bercerita. Dalam dunia tasawuf itu salah satu penekanannya adalah al-adab, tata krama. Ya, menghargai kemuliaan yang Allah titip kepada yang Allah inginkan. Makanya Nabi suruh kita, kan ada yang bertanya, kok saya ada salah di sini atau di mana tempat? Yang jelas bahwa mencari sosok pribadi yang bisa ditemani untuk terbaik untuk bergaul. Mari kita baca hadisnya. Allazi zakarakumullah ru'yatuh. Baru kau memandang orang itu, yang kau lihat adalah Allah. Kalau begitu cara berpikirnya, apakah terhalang kita untuk bertawassul? Nah, banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Itu tadi Imam Syafi'i bertawassul kepada Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal bertawassul kepada Imam Syafi'i. Ulama-ulama bertawassul kepada Imam Malik. Saya kira juga kita terkadang kita mendatangi, tolong Pak, ya saya didoakan. Kenapa bukan saya kita yang doakan diri kita?
Orang yang seperti itu kering hatinya karena dirinya dengan persoalan-persoalan kekuatan spiritual. Karena dari proses sekularisasi kesadaran. Nah inilah racunnya kehidupan kita ini, kita terjadi proses sekularisasi kesadaran. Bahkan ada kitab kan sekarang terjadi ada kegiatan di Majelis Ulama pendidikan kajian ulama. Kita didik beberapa 25 orang menjadi ulama. Kitab yang saya baca itu yang bacakan apa judulnya itu kitab Adinu wa Tasawuf. Itu judul itu kitabnya. Adinu wa Tasawuf. Apa tidak adinu wa Tasawuf? Agama pada hakikatnya itu adalah tasawuf. Boleh. Ternyata itu kitab dijual kemana-mana. Siapa pengarangnya itu Al-Jumat? Siapa itu Al-Jumat? Muftinya Mesir. Muftinya Mesir. Dan memang persoalan adab ini terhadap kehidupan spiritual itu sangat di bahkan ada seorang ulama Sufyan Tsauri dia berkata begini, 20 tahun saya mengikuti pengajiannya Arwain itu seorang ulama besar. 20 tahun dia mengikuti pengajiannya Arwain, sekali pun tidak pernah dia membentangkan kakinya di hadapan. Ini kan sakit kilo, tapi kalau kita mengajar seperti ini, namanya sakit kilo. Sakit kilo itu mega kilo, banyak gerak. Ini seorang ulama ini 20 tahun mengikuti pengajian, tidak pernah dia goyangkan kakinya di depan gurunya. Nah sekarang kita di depan guru kita, ya, kenapa bisa terjadi begitu? Terjadi proses sekularisasi dalam kehidupan. Ya? Kalau kita mau ketat membaca seperti ini, Pak, bahkan ada ulama Syekh Muhammad bin Al-Qadir As-Sama' Al-Quraisy Asy-Syafi'i, dia mengatakan begini, kalau ada orang yang kutemani pergi berguru, ketika gurunya mengatakan ambilkan saya mangga, kapan kita sebagai murid berkata berapa Syekh sudah salah. Saking tingginya itu menjunjung atau mengajak Pak Senior ajak saya, Ustaz, ayo kita ke kelompok. Kapan saya berkata, kapan Senior salah? Bukan tunggu saja, kapan berangkat, tidak ada pertanyaan. Ini ada. Masih ada kan? Model kehidupan seperti ini sekarang. Oh masih ada. Dan itu terpelihara. Sampai orang-orang itu. Makanya keberkahan banyak muncul karena banyak tawasulnya kepada. Kita kan selalu menanya, jalannya. Itu menjadi kenapa pemikiran begitu? Karena sekularisasi kesadaran sudah mulai hidup dalam diri kita. Saya kira begitu Pak. Tata caranya, supaya kami ini ada pencerahan lah kita bahwa dalam prakteknya itu supaya kami tidak salah. Bagaimana bertawasul kepada yang masih hidup dan bagaimana juga bertawasul yang sudah tidak ada di dunia. Terima kasih Pak Sumi. Kami contohkan oleh juga Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh Rasulullah setelah berwafat. Itu kan Syahid dengan sahabat. Nabi sudah meninggal.
Dan datang di situ. Dia berguling-guling di atas makam Rasulullah SAW sambil membacakan syairnya. Apa syairnya? Sungguh amat sangat mulia manusia yang dikubur di atas tanah ini dengan tulang-tulangnya, sehingga semua tanah ini menjadi mulia. Jadi kalau begitu menjadi mulia, tanah ini menjadikan sebagai suatu keberkahan, tidak ada salahnya. Seperti halnya Khalid bin Walid mengambil rambut Rasulullah sebagai iman. Ya begitu. Nah, bagaimana kalau yang masih hidup? Bagaimana yang masih hidup? Ya, tetap kita menggunakan kata-kata. Banyak kali bertanya, tolong didoakan saya, tolong. Tabarruk itu apa artinya tabarruk? Berasal dari tabarruk. Barakah itu berupaya mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan. Orang yang susah bertabarruk itu karena sudah terjadi proses sepulrasi dalam dirinya. Kita lihat kenyataannya. Kenapa sebagian manusia kalau berdamai dengan burunya dan cium tangannya? Tabarruk. Ketika ada dalam berkata itu apa? Manusia biasa juga. Itu sudah terjadi proses sepulrasi. Kering. Apakah memang tidak ada misalkan Rasulullah mencium tangan? Tidak. Oh, Rasulullah SAW mencium kakinya. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Itu dicium tangannya. Siapa yang cium tangannya Ibnu Abbas? Sekretarisnya Nabi. Ini bentuk tawasul juga ini. Ceritanya begini. Sewaktu itu sekretarisnya Nabi datang, karena ini sebagai seorang ulama bersama Nabi, banyak menghafal hadis, banyak mendampingi Rasulullah. Begitu melihat datang Ibnu Abbas, mengendarai sekretaris Nabi datang, Ibnu Abbas sepupunya Nabi langsung lari dari perjalanan. Tapi mau mengaku itu. Saking mau mendapatkan berkah dan langsung pergi ambil tali mudahnya itu Ibnu Abbas, sekretaris Nabi, baru dia ditegur oleh sekretaris Nabi. Jangan begitu. Kau adalah sepupunya Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak. Begini yang diajarkan Rasulullah kepada saya. Menghargai ulama. Sekretaris Nabi tidak mau kalah. Diambil tangannya Ibnu Abbas, dia cium tangannya. Sama Ibnu Abbas, jangan begitu kau ulama. Apa kata sekretaris Nabi? Tidak bisa, karena begitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita ini susah kita menempuh cara seperti ini karena terkuat pada elemennya. Banyak. Saya ada peristiwa betul-betul saya terkagum-kagum tentang penjual beras itu di daerah kota. Maka anak kali begini, bayangkan itu orang bisa hanya memiliki orang seperti ini. Saya beli beras. Saya tidak tahu kalau uang yang saya pakai itu, yang saya pakai mau beli beras itu ada robeknya. Ada robek. Anaknya lihat, Pak, ini awal robek ini, apa yang dari bapaknya? Tidak apa-apa, ambil saja. Bisa tahu itu dipakai. Kenapa waktu saya mengambil beras itu, melihat saja ada cacat ini banyak ngomel, buat saya dikalah oleh orang ini untuk mencari kebaikan. Kita kan banyak evaluasi. Ini karunia nggak aman ini saja uang tadi yang saya kasih itu robek, ikhlas, nggak apa-apa. Masih bisa dipakai. Padahal ini robek, saya nggak tahu sama sekali.
ada penjual beras itu di ujung sana itu. Sepanjang jalan itu saya berpikir terus, saya dikala orang ini mencari kebaikan. Saya dikala orang ini mencari kebaikan. Saya masih sekarang mungkin, kenapa kamu begini? Ini bocor ini kamu. Kenapa nggak mau terima saja seperti itu? Orang ini seperti, makanya saya ambil kesimpulan, saya dikala oleh orang ini mencari kebaikan. Nah, masih adakah sifat-sifat seperti itu muncul dalam kehidupan? Saya kira kalau contoh-contoh seperti itu sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Ya, senior dulu. Nanti dulu sama senior. Sadar. Tanpa baik saya bisa bicara. Biar lebih indah kedengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nama saya Said Hadi Saitani. Supaya dikenal. Ini masalah doa, Prof. Kadang kita berdoa per hari, dari hari ke hari, minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, doa yang khusus kita doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sendiri menyatakan, berdoalah kamu dan saya akan penuhi doamu. Biar saya minta Prof, apakah harus kita tawassul supaya doa kita dikabulkan? Saya mohon penjelasan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada salahnya kita bertawassul. Tidak ada salahnya kita bertawassul. Dan satu kesimpulan yang kita mau katakan bahwa tidak ada doa yang tidak diterima. Cuma kita yang karena curiga terhadap Allah. Ada bentuk diterima itu macam-macam. Ada orang diterima doanya di persidangan. Pada bahasa Indonesia dibayar kontak. Itu di persidangan. Bukan sedikit. Oh, apa bahasa Indonesia? Ada orang berdoa langsung dikabulkan. Dinyatakan dan diminta diterima doa. Yang kita pahami diterima doanya ini, sehingga kita banyak curiga terhadap Allah. Saya tidak diterima doa. Padahal 4 macam doa itu diterima. Dan aku katakan Allah dalam hadis itu katakan bahwa saya malu terhadap hamba. Kalau ada orang berdoa kepada Allah, saya tidak terbuka. Allah malu. Cuma memahami dikabulkannya ini perlu kita luruskan. Satu, dibayar kontak oleh Allah. Yang kedua, digantikan yang terbaik dari itu. Jangan-jangan kita sudah sering digantikan yang terbaik, kita tidak paham bahwa ini adalah doa saya. Tidak kita curiga lagi, Allah tidak terima doa saya. Padahal sudah digantikan yang terbaik. Nah, mungkin kita meminta sepeda. Allah mengatakan, tidak cocok naik sepeda. Mobil cocok kamu. Atau mungkin kita berdoa minta mobil, tapi yang Allah berikan adalah sepeda. Kenapa? Jangan kau tidak tahu mau mobil ini yang cocok untuk kamu. Diterima tidak? Dari penyesuaian seperti itu. Apakah kita diberikan sepeda langsung Tuhan curang ini apa kan? Kemaslahatannya yang dia lihat. Ada cocok. Kalau saya tidak cocok kok dikasih mobil. Berutang kok mau mobil. 2. Yang ketiga masih diterima doa itu. Ditunda pemberiannya di akhir. Itu ketiga. Yang keempat, diterima juga doanya. Ada hadisnya, hadis dia katakan, ada malaikat protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa Allah tidak mengabulkan doanya siang? Padahal itu orang saleh, orang rajin beribadah.
Pak siang malam tetap berdoa, Allah tidak akan mengabulkan. Apa kata Allah? Saya sengaja, karena saya senang sekali mendengarkan rintihan-rintihan. Mana doa yang paling diterima di sini? Ini doa yang paling diterima. Karena sudah Allah merasa bahagia, tenang, mendengarkan. Sudahnya Allah yang dicapai. Kan sama kalau kita pergi makan pisang gepek di pinggir pantai, umpamanya ada pengamen itu tidak suka kita dengan musik, pergi ambil minyak, lepas suruh itu, ambil, pergi ambil musik. Itu namanya mapas suruh. Kasih tunjuk kita di mapas suruh. Mana yang lebih mulia? Ditunjuk-tunjuk. Sekarang itu benar-benar sekarang. Mana yang hidup suasana di sini? Yang hidup suasana dipasungui atau kita katakan tak tahu lagu saya suka saya. Yang mana hidup? Jadi seperti itu Pak. Nggak ada doa sekali doa itu sekali lagi bahwa kita bertawasul kepada orang yang mendapatkan kemuliaan dalam tidak ada salahnya kita. Kita ada dengan Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais bin Qarnain untuk didoakan oleh Uwais bin Qarnain. Ternyata ada kelebihan yang dia miliki. Dia gendong ibunya mulai dari Yaman sampai ke Mekah untuk haji saja. Akhirnya itu kisahnya itu begini. Itu Uwais bin Qarnain karena sudah ancam-ancam memang bahwa nanti saya gendong mamanya pergi ke Mekah haji. Latihannya itu dulu adalah kambing kecil. Mampu ke bawah. Akhirnya begitu mampu membawa, sudah bisa saya mampu begitu. Dan gendong terus. Dia tidak apa kita bertawasul. Sebenarnya untuk apa kita berdoa? Itu dulu. Kenapa kita wajib berdoa? Wajib kita berdoa itu karena lebih banyak yang kita tidak tahu dibanding yang kita tahu. Jadi bagaimana menghadapi suasana yang kita tidak tahu? Kita mengharapkan kekuatan dari mana? Makanya kita berdoa, memohon kekuatan kepada Allah untuk bisa mengatasi yang kita tidak tahu itu. Mana yang lebih banyak yang kita tahu atau yang kita tidak tahu? Lebih banyak yang kita tidak tahu. Kenapa? Apa buktinya? Dalam Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu menjadi ilmiah. Kamu tidak diberi ilmu hanya sedikit, tapi ada ulama yang mampu memberi angka ketidaktahuan kita. Berapa? Yang kita tidak tahu itu 99,07% yang kita tahu. Yang kita tahu hanya 0,03% yang kita tahu. Itu pun yang kita tahu belum tentu benar. Makanya berdoa sedikitnya lagi. Saya kira begitu Pak. Ya. Sudah berkali, ada sejauh tadi. Terakhir sejauh tadi. Biar lebih merdu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan sholat sebenarnya. Pak Kiai nanti jangan menyangka saya tidak sholat subuh di sini. Tadi biasanya sebelum waktu subuh saya mandi Pak Kiai. Saya kebiasaan itu, tapi karena terlambat bangun, di malam ada acara sehari sampai ke malam. Jadi saya dari sini sholat subuh Pak Kiai, saya kembali mandi dulu. Mandi. Istriku menegur, mau ke mana? Saya mau ke ketemu guruku. Karena saya sudah rindu, kali ini 3 kali saya tidak ikuti pelajaran beliau. Jadi mau ke sana jangan, ada guruku. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Pak Kiai, dalam quantum learning, setiap penuntut ilmu itu ada epistemologinya, cara mempelajari supaya gampang pahami. Saya yakin Pak Kiai pasti punya rahasia kiat mempelajari ilmu tafsir. Karena kenapa? Kalau Pak Kiai menerangkan tafsir, enak sekali dipahami. Kalau ada yang bertanya, cara Pak Kiai menjawab menawan, ya.
Teduh. Ya. Ya. Bukan bola, Bu. Bukan. Ya. Jadi pertanyaan saya ada dua sebenarnya Pak Kiai. Saya memperhatikan cara Pak Kiai menerangkan. Saya pikir pasti punya rahasia mempelajari ilmu tafsir. Kemudian kalau Pak Kiai bicara menawan, tentu engkau tenitra rata. Ada raja apa ya tenitra. Jadi kira-kira bagaimana Pak Kiai mempelajari ilmu tafsir itu supaya gampang dipahami. Tolong dijelaskan sedikit Pak Kiai. Terima kasih. Sedikit penjelasan ini.